Nama saya Vika Oktaria dan pada kesempatan ini saya akan membawakan topik terkait dengan bagaimana caranya melakukan systematic review. Topik ini akan terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah mengenai langkah-langkah awal melakukan systematic review, dan yang kedua adalah mengenai manajemen literatur dan ekstraksi data. Beberapa tahapan dalam persiapan systematic review antara lain, menentukan topik dan pertanyaan penelitian, membentuk tim, membuat strategi pencarian literatur, termasuk dalamnya kriteria inklusi dan eksekusi, menulis serta mendaftarkan protokol dari systematic review. Tahapan pertama adalah menentukan topik. Kita sebaiknya melakukan pengecekan ulang apakah topik systematic review kita sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang sifatnya masih ongoing maupun sudah publish. Kita bisa melakukan pengecekan melalui perpustakaan online, Google Scholar, maupun pengecekan di website di mana registrasi protokol systematic review dilakukan, seperti di Prospero maupun Cochrane Database. Tahapan kedua adalah menentukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini harus jelas, apa saja luaran penelitian utama maupun sekundernya. Kita dapat mengulang pertanyaan penelitian sama dengan systematic review sebelumnya selama ada banyak artikel yang belum pernah dimasukkan dalam systematic review sebelumnya, selama hasil penelitian kita bisa menutup adanya gap dalam penelitian maupun menambahkan value. Tahapan selanjutnya adalah membentuk tim. Perlu dijadi catatan bahwa systematic review itu bukanlah suatu pekerjaan individu, sehingga dalam tim setidaknya terdiri dari 2 orang peneliti. 3 atau 4 orang dalam satu tim lebih diutamakan, dan akan lebih baik lagi jika diisi dengan berbagai kepakaran. Hal ini diperlukan apabila nantinya terdapat konflik dalam pemilihan literatur yang akan dimasukkan dalam systematic review, maupun adanya konflik dalam penelitian metodologi dari literatur yang dipilih. Selanjutnya adalah menentukan searching strategi, kriteria inklusi dan eksklusi, serta untuk menentukan bagaimana memanajemen literatur yang sudah kita kumpulkan. Ini akan banyak dibahas nanti di sesi kedua. Kita perlu mencoba searching strategi kita dengan melakukan trial dan error sampai menemukan searching strategi yang paling sesuai. Tahapan terakhir dalam persiapan adalah menulis protokol dari systematic review kita dan melakukan pendaftaran protokol di website misalnya seperti Prospero ataupun Cochrane dan beberapa website lain yang saya tuliskan dalam slide ini. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan exercise untuk mencoba membuat beberapa tahapan persiapan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba membuat systematic review dengan pertanyaan penelitian, did vitamin D supplementations in under 5 children prevent from acute respiratory infections? Atau, apakah suplementasi vitamin D pada anak balita mampu mencegah kejadian ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut? Pertama, kita akan coba mencari topik serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Pada kesempatan ini, saya akan melihat di Prospero dan Cochrane Database dengan masuk ke website mereka. Kita dapat memasukkan keywords untuk topik tersebut dan dilakukan searching, maka akan muncul data protokol dengan topik serupa. Misalnya, saya memasukkan di sini ada vitamin D, acute respiratory infections, dan children sebagai keywords utama saya, dan maka akan muncul list-list dari studi yang terkait. Selanjutnya adalah pencarian di Cochrane Library. Kita melakukan hal yang sama dengan memasukkan keywords yang kita inginkan, dan di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai studi yang sudah publish di Cochrane maupun protokol yang sudah publish di Cochrane. Link untuk ke Cochrane adalah menggunakan link tersebut. Tahapan selanjutnya adalah literatur searching. Beberapa sumber dari literatur yang bisa kita dapatkan antara lain melalui database besar seperti Medline, baik melalui PubMed maupun Ovid, Embase, Central, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pencarian Grey Literature. Grey Literature ini digunakan untuk mencari studi yang mungkin tidak publish dalam bentuk jurnal, yang mana mungkin dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, ataupun studi-studi yang tidak dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Kita bisa mencari melalui Google Scholar, website pemerintah yang misalnya diakhiri dengan .gov, website organisasi misalnya WHO atau UNICEF, biasanya diakhiri dengan .org, website universitas untuk mencari tesis dan disertasi. Kita juga bisa mencari melalui trial registration website untuk mendapatkan clinical trial apa sajakah yang pernah diregistrasi di situ dan melacak lebih lanjut dalam online library. Pencarian juga dapat dilakukan melalui hand searching dengan membaca halaman dari halaman literatur yang sudah kita dapatkan, serta mengidentifikasi citasi juga bisa dilakukan dengan conference atau dari proceeding peneliti. Terakhir, pencarian dapat dilakukan dengan tracking stations, misalnya dengan metode forward snowballing, misalnya kita mendapatkan artikel A dan kita mencari literatur apa saja yang mensitasi artikel A,
atau dengan sebaliknya dengan backward snowballing, dengan melihat artikel apa saja yang disitasi oleh artikel A. Selanjutnya kita akan menyusun searching strategi. Ini perlu kita cantumkan dalam protokol systematic review nanti yang akan kita daftarkan. Pada kesempatan ini, saya tidak akan bahas secara detail, tapi kita akan mencoba untuk melakukan exercise dengan menggunakan pertanyaan penelitian yang tadi. Pertama kali kita akan mengidentifikasi keywords utama dalam pertanyaan penelitian tadi. Keyword pertama adalah under 5 children, keyword kedua adalah vitamin D supplementations, dan keyword ketiga adalah acute respiratory infections. Berikut adalah padanan kata untuk keyword pertama yang termasuk dalam balita, newborns, baby, neonates. Di sini kita menggunakan truncations. Harapannya adalah kita bisa mencari literatur yang memuat neonate, neonates maupun neonates. Keyword kedua juga sama, kita mencari nama lain untuk vitamin D, misalnya ada 2,2,4,2,5 dihydroxy vitamin D atau ergocalciferol, cholecalciferol, dan sebagainya. Keyword ketiga adalah untuk acute respiratory infections, di mana padanan kata seperti misalnya ARI, URTI, LRTI, pneumonia, bronchiolitis bisa masuk di dalamnya. Di dalam PubMed, kita bisa mencari dengan beberapa strategi atau lain menggunakan mesh atau controlled vocabulary, dengan menggunakan searching strategi lain seperti boolean maupun truncations. Mesh adalah control vocabulary untuk digunakan mencari padanan kata. Semua mesh term sudah didefinisikan sebelumnya untuk padanan katanya, dan lebih dari 90 artikel di PubMed menggunakan mesh untuk isi artikelnya. Ini adalah halaman di PubMed di mana kita bisa mencari mesh atau padanan katanya. Ketika kita klik, kita masukkan nanti misalnya vitamin D, maka kita menggunakan vitamin D akan muncul seperti ini ya, vitamin D mesh ya. Ini akan mencakup beberapa nama lain dari vitamin D seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, ini adalah searching strategi yang tadi sudah kita susun berdasarkan PICOS ya. Saya menggunakan struktur ini untuk populasi. Kita tulis di sini ada infant dengan mesh term, kemudian or, infants dengan mesh term, baby, dan sebagainya. Kemudian ada interventions, di dalamnya ada vitamin D dengan padanan katanya, kontrolnya adalah placebo, outcome-nya adalah pneumonia, ORTI, ARI, dan sebagainya. Dan studi yang kita pilih adalah trial, eksperimental, RCT, ataupun randomized control trial, dan sebagainya. Nah, mari kita coba menjalankan di website PubMed. Nomor 1 adalah populasi, nomor 2 adalah intervensi, nomor 3 adalah outcome, dan nomor 4 adalah study design-nya. Saya menggunakan keempat kata ini karena saya ingin nanti artikel yang saya cari mencakup 4 pilihan kata tersebut. Apabila kita jalankan, maka ada muncul di sini ketika kita menggunakan 4 padanan kata dan sinonimnya ini akan muncul 40 artikel. Mari kita cek apakah artikel yang kita cari sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jika kita lihat di sini, maka artikel yang kita cari sudah mencakup dengan keinginan kita ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada acute respiratory infections, kemudian ada randomized control trial, dan juga ada komponen under 5 children atau balita. Sekarang kita memasuki tahapan terakhir, yaitu menulis dan mendaftarkan protokol systematic review kita. Ini adalah contoh format dari Prospero. Saya memberikan contoh dari studi saya terdahulu mengenai vitamin D. Agak sedikit berbeda dengan pertanyaan penelitian kita, tapi masih mengenai vitamin D defisiensi pada anak. Dalam Prospero ini kita perlu mencantumkan nama anggota tim, pertanyaan penelitian, dan juga searching strategi yang sudah kita susun tadinya, populasi dan juga intervensi, luaran penelitian, dan juga metode terkait dengan ekstraksi data, penilaian kualitas dari literatur yang kita dapatkan, dan metode sintesis. Setelah protokol lengkap, kita dapat mendaftarkan protokol dan menunggu review dan masukan apabila diperlukan adanya revisi protokol. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari sesi ini antara lain adalah systematic review membutuhkan suatu metode penelitian yang sangat solid sehingga diperlukan pencarian evidence dan literatur yang sifatnya komprehensif. Penyusunan strategi pencarian jelas dan dengan mencantumkan detail yang dapat diulang oleh penelitian lain sangatlah penting ya.
Kemudian jangan lupa untuk mendaftarkan protokol dari systematic review ini, karena ini untuk keperluan publikasi nantinya, kita perlu mencantumkan bahwa protokol dari systematic review kita sudah diregistrasi. Juga untuk penelitian lain agar dapat mengetahui bahwa kita sedang melakukan systematic review dengan topik yang kita pilih, sehingga untuk dapat menghindari repetisi dan juga konflik nantinya. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.